Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jadi pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pembelajaran dengan materinya bahasa Indonesia. Bapak, nama saya itu Afrizal Raja. Nah, pada bagian ini saya itu akan memberikan materi pembelajaran dengan melihat susunan RPP yang sudah Bapak susun. Yang pertama di sini ada identitas RPP, ada satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, subbab, pembelajaran beberapa, dan alokasi waktu. Untuk ini saya Bapak jelaskan sedikit saja ya. Satuan pendidikannya Bapak ambil dari SDN 1 Purworejo. Kelasnya untuk kelas 6, semesternya semester 1. Mata pembelajarannya bahasa Indonesia, subbabnya bangga menjadi anak Indonesia dan cerita anak Indonesia. Pembelajarannya pembelajaran pertama, alokasi waktunya 1 kali 40 menit. Oke, lanjut lagi. Baik, tujuan pembelajaran pada kesempatan pada pagi hari ini itu kita akan mengenal dengan baik apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen yang berisi dari tokoh, alur, tema, latar, dan pemenang. Ini nanti akan Bapak jelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian setelah mengenal dan menyimak ulang unsur cerita, saya harap peserta didik mampu dan bisa menguraikan unsur intrinsik pada cerita pendek atau cerpen. Baik, sebelumnya akan Bapak ini ya, Bapak cari materinya dulu. Oke. Nah, nih, sebelumnya Bapak bertanya dulu. Di sini ada yang tidak masuk? Ada. Ada siapa? Yahya sama Alvin nggak masuk. Oh, berarti 2 orang ya Mas? Ya. Nah, baik, semoga diberikan kesehatan Mas. Amin. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu materi ini adalah materi tentang cerita pendek atau cerpen. Dan kita akan belajar untuk membuat. Ya. Sementara ini kita mengidentifikasi dulu ya. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya, Bapak ulangi lagi. Kita akan memahami pengertian dan ciri-ciri tentang cerpen. Sebelumnya ada yang tahu tentang apa itu cerpen dan ciri-cirinya? Ada yang tahu? Pengertiannya saja Pak. Pengertiannya boleh Mas Alfi, silakan. Jadi pengertian cerpen itu adalah cerita pendek yang hanya membaca 3-5 menit Pak. Oh baik Mas. Ya. Jadi menurut Mas Aldi cerita pendek itu ya cerita pendek Pak. Ya. Apa pembacanya itu dari 3-5 menit aja Pak. Ada yang tahu lagi? Mungkin unsur-unsurnya, unsur yang membangun. Oh ini loh cerpen. Mungkin ada. Ada yang tahu? Belum tahu. Baik, ini nanti semua akan kita bahas. Jadi kita akan menganalisis isi pesan dalam cerpen, kemudian menulis sederhana yang sangat menarik, mempresentasikan cerpen dengan percaya diri. Yang pertama, betul kata Mas Aldi Firman, tadi cerpen itu cerita pendek, dan durasinya itu 5-10 menit. Betul. Ini paling mentok ya Mas 30 menit. Jadi cerpen atau cerita pendek itu adalah karangan prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa utama. Jadi topiknya hanya satu dalam kehidupan tokoh dan dapat dibaca dalam sekali duduk, bukan 1 kali duduk kalian langsung baca, bukan. Jadi benar-benar pendek sependek itu sehingga bahasanya dapat dibaca dalam sekali duduk. Kurang lebih ada 10.000 kata. Oke. Kemudian ciri-ciri cerpen itu ada
ini ada tiga, ada yang pertama itu singkat dan padat, bisa dibaca dalam 5 sampai 30 menit. Kemudian yang kedua ada yang membahas satu konflik atau satu topik, fokus pada satu masalah. Kemudian yang ketiga ada tokohnya itu sedikit, cuma 3. Kalau di sini di materi Bapak ada 1 sampai 3 tokoh saja. Oke, lanjut yang berikutnya. Ada unsur-unsur cerpen. Ini yang kita bahas. Unsur-unsur cerpen itu ada 6. Ya, untuk yang pertama tokoh dan pentokohan, latar, alur, sudut pandang, tema, dan jumlah. Mungkin dari ke-6 ini ada yang ditanyakan? Iya. Tidak, berarti lanjut ya. Berikutnya. Ya, apa Mas? Bedanya? Bedanya apa, Pak? Jadi gini Mas, tokoh dan pentokohan itu beda. Ya. Kalau tokoh itu karakternya atau orang. Kalau pentokohan itu sifatnya. Jadi orang ini baik apa untuk karakternya. Iya, Pak. Kalau latar itu berisi tentang tempat di mana, waktunya kapan, suasananya seperti apa. Kemudian untuk bagian alur itu rangkaian peristiwanya Mas. Jadi peristiwa ini diulang atau maju, itu Mas. Nah, untuk sudut pandang ini penulisnya Mas. Jadi cara penulis cerita itu dari sudut pandang apa? Misal dalam bahasanya itu ada sebutan atau kata aku atau kata saya, itu sudut pandangnya berbeda. Tergantung dari cara menulis adanya. Kemudian ada tema. Tema itu kita sebenarnya membahas tentang apa pada cerita ini, apa cerita tentang persahabatan, pertemanan, atau bahkan tentang peperangan atau dan lain sebagainya. Kemudian ada amanat, itu pesan moral yang bisa dipetik. Lanjut lagi, ini ada struktur alur cerpen. Jadi ada orientasi, komunikasi, klimaks, anti klimaks, dan resolusi. Kurang lebih ini di dalamnya alur Mas. Jadi di dalamnya alur itu dari pengenalan alurnya, pengenalan ceritanya sampai dengan cerita itu berakhir seperti apa. Lanjut lagi, ada tokoh dan cara penggambaran watak. Nah, ini yang saya maksud berdasarkan peran dan menggambarkan. Jadi tokoh itu ada 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang protagonis adalah tokoh utama yang baik, menjadi pusat cerita. Yang kedua ada tokoh antagonis yang menentang atau menghalangi si tokoh baik tersebut. Yang ketiga adalah tokoh penengah membantu menyelesaikan konflik. Yang berikutnya adalah analitik. Pengarang langsung menjelaskan watak tokoh. Jadi ada penulis itu langsung menjelaskan bahwa watak ini orang ini jahat dengan alasan di dalam cerpennya itu ada tulisan ini adalah tokoh jahat, kurang lebih seperti itu Mas. Iya, Pak. Kemudian dramatik melalui dialog, tindakan, dan pikiran tokoh itu melalui dialog ya Mas. Kemudian campuran hubungan antara analitik dan deduktif. Dari sini paham semuanya? Paham. Oke, lanjut. Contoh cerpen ini, mungkin ada yang bisa membacakan untuk saya? Mas Aldi. Mas Adi, boleh Mas Adi, silakan. Contoh cerpen ini, hadiah untuk ibu. Hari ini adalah hari ulang tahun ibu. Budi siswa kelas 6 tidak punya uang untuk membeli kado. Ia hanya punya sebuah pensil warna dan kertas bekas. Dengan penuh kasih, Budi menggambar wajah ibu tersenyum. Ia tuliskan puisi kecil di bawahnya. Ibu adalah cahaya hidupku. Ketika ibu membuka amplop busuk itu, air matanya mengalir. Ini hadiah terindah yang pernah ibu terima. Bisiknya sambil memeluk Budi erat-erat. Budi tersenyum bahagia. Kadang cinta yang tulus jauh lebih berharga dari benda semahal apapun. Terima kasih Mas Adi. Jadi kita analisis bersama. Untuk tema ada kasih sayang dan ketulusan. Jadi kasih sayang seorang anaknya pada ibunya dan secara tulus. Kemudian ada tokoh Budi itu protagonis. Tidak mungkin dong ibunya jahat. Kalau jahat tidak mungkin menulis ini buatnya. Kemudian ada latar rumah dan hari ulang tahun. Latar rumah adalah latar tempat dan latar hari ulang tahun adalah latar suasananya. Di dalam kondisi ulang tahun.
kemudian alurnya maju, dan amalannya hadiah tulus lebih berharga dari materi. Oke, ini paham tentang mana? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke latihan soalnya. Ini ada jawabannya. Jadi singkat saja ya. Karangan pendek yang bisa dibaca sekali duduk disebut apa? Cerpen. Bagus sekali. Baik, kita sudah pada bagian akhir atau slide terakhir ringkasan materi. Cerpen itu sama dengan karya pendek yang menarik. Gitu. Cerpen itu prosa fiksi pendek, satu konflik, unsur, ada tokoh, latar, alur tema dan minat. Alurnya itu rata-rata maju dari orientasi, klimaks dan resolusi. Baik, di sini mungkin Bapak bisa bertanya secara langsung kepada kalian apa yang kalian ketahui tentang materi pembelajaran yang Bapak baru sampaikan. Mungkin saya akan bertanya kepada Mas Jas. Mas, dalam cerpen itu unsurnya ada berapa? Ada 6 Pak. Boleh disebutkan Mas? Yang pertama tokoh penokohan. Terus yang kedua latar. Yang ketiga amanah. Yang keempat alur. Yang kelima tema. Yang keenam sudut pandang. Ya, baik Mas, betul Mas ya. Nanti berikan tepuk tangan dulu kepada Mas Ika. Terima kasih. Demikian rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak susun sehingga Bapak bisa memberikan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dan Bapak meminta maaf kepada kalian semua bila mana ada tindakan atau kata-kata bahkan tujuan rancangan Bapak yang salah atau benar-benar di bawah kalian. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.